Ya Bapa di surga, kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Karena berkat-Mu lah kami anak-anak-Mu bisa hadir sekarang ini untuk boleh mendengarkan sabda-Mu. Kami telah melalui berbagai pergumulan musim dalam kehidupan kami bersama Engkau. Kami bersyukur Bapa, kami masih boleh tiba pada hari ini. Dan biarlah Engkau buka hati dan pikiran kami pada Sabat ini, agar kami boleh mendengar dan mengerti akan firman-Mu, dan terlebih menghidupkannya dalam kehidupan kami. Agar kami boleh menjadi pahlawan-pahlawan iman yang Engkau kehendaki. Dan pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kami semua boleh bangkit bersama-sama, bersukacita, hidup bersama Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak. Bagi semua yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat Sabat semua. Izinkan saya untuk boleh share screen. Kalau memang belum di enable. Oke, saya. Baik. Oke, saya harap semua bisa melihat ya apa yang dilihat di layar. Jadi bulan ini kita membahas topiknya adalah tentang iman. Tentang iman. Dan sudah beberapa sahabat sebelumnya kita mendengar bagaimana kisah dihotbahkan tokoh-tokoh iman di dalam firman Tuhan yang tertera di dalam Ibrani 11 yang juga hanya mencantumkan sebagian. Sebetulnya semua yang mati setia di dalam Tuhan mereka kita katakan adalah sebagai pahlawan-pahlawan iman. Sahabat, ini adalah yang terakhir topik kita mengenai iman. Saya tidak akan membahas satu tokoh iman saja, tapi saya lebih ingin membahas the blueprint, apa cetakan atau apa ciri-ciri atau juga bagaimana prosesnya agar kita juga bisa menjadi tokoh-tokoh iman, bukan hanya menjadi seorang penonton. Oleh karena itu topik saya pada saat ini adalah Heroes of Faith, the Blueprint. Sebelum kita lanjut ke hal-hal pembahasan yang lebih dalam, tentunya pertanyaan yang sangat penting karena kita membahas selama ini adalah tentang iman. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita semua yang hadir sekarang ini ataupun semua umat Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini memiliki pengertian yang sama mengenai apa iman itu. Karena ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting, yang sangat menentukan untuk saya dan saudara di dalam mempunyai pengertian yang benar mengenai iman itu. Karena kita bahas mengenai pahlawan-pahlawan iman. Oleh karena itu kita harus lebih dahulu mengerti apa yang dimaksudkan dengan iman. Apabila saudara baca satu pernyataan Tuhan Yesus yang sangat terkenal di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Mengatakan, karena engkau mempunyai iman yang kecil, sesungguhnya, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung, pindahlah ke sana, maka gunung itu akan pindah. Nothing will be impossible for you. Pertanyaannya saudara, apakah Tuhan Yesus maksudkan ini gunung yang benar? Atau gunung itu hanya merupakan kiasan? Saya yakin di antara kita semua juga terpecah-pecah. Saya juga boleh survei di internet, juga saudara-saudari boleh survei, banyak sekali, dan hampir tidak ada. Kebanyakan semua mengatakan gunung ini adalah suatu gunung kiasan yang melukiskan adalah problem-problem di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan saudara, pernahkah kita mendengar ayat mengatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan? Dan bukankah saudara dan saya percaya sampai detik ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Betul? Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Bahkan yang luar biasa, Tuhan bisa menjadi manusia sama seperti kita. Tiada batas, limitation kepada kuasa Tuhan. Lalu kenapa saudara tidak percaya kalau gunung yang Tuhan Yesus maksudkan adalah gunung yang sesungguhnya?
gunung secara fisik, bahwa tidak mustahil bagi Tuhan memindahkan gunung dari satu tempat yang ke tempat yang lain. Bukankah kita sudah dengar bagaimana orang mati dibangkitkan, bagaimana Lazarus sudah beberapa hari, bahkan 4 hari masih bisa dibangkitkan. Apakah kita masih ragu bahwa memang Tuhan Yesus maksudkan gunung yang sesungguhnya sekalipun dapat berpindah tempat apabila saudara dan saya cukup memiliki iman yang kecil seperti biji sesawi. Nah, kita mau mengerti, saudara, mengenai iman ini apa maksudnya. Bahkan di dalam Roma 1 ayat yang 17 dikatakan, orang benar hidup oleh iman. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kita tahu pahlawan-pahlawan iman kita di dalam kisah nyatanya, sejarah dicatat di dalam Alkitab. Tidak semuanya berhasil, tidak semua berakhir dengan cerita yang menyenangkan. Kalau Ayub menyenangkan, kita lihat akhirnya berdua kali lipat apa yang dia miliki. Tapi banyak yang kita dengar adalah mati. Petrus disalib terbalik, Rasul Paulus dipenggal karena dia sebagai warga negara Roma. Kita lihat banyak kisah hidupnya. Tetapi walaupun berbeda akhirnya, ada yang senang, ada yang susah, ada yang menyedihkan, tetapi semua tetap dikatakan adalah sebagai pahlawan-pahlawan iman. Oleh karena itu pertanyaannya, kalau kita berpikir bahwa iman adalah suatu alat yang bekerja sesuai dengan kemauan kita dan keyakinan kita, berarti kita bisa menilai bahwa pahlawan-pahlawan iman itu kurang yakin. Imannya kurang besar sehingga dia harus berakhir mati dengan tragis. Saudara, ini yang kita mau pertama-tama mengerti dulu mengenai arti iman itu. Karena banyak orang yang berpikir adalah apapun memang tidak bisa disalahkan. Ada ayat firman Tuhan mengatakan jika engkau percaya, engkau minta, maka engkau akan menerima. Sehingga banyak orang berpikir yang penting adalah saudara percaya saja. Tuhan bisa kita atur dan Tuhan akan mengikuti apapun mau kita asal kita percaya. Nah, kalau sekarang belum terjadi, berarti saudara masih kurang percaya. Apakah benar iman itu seperti itu? Yang pengertian adalah seakan-akan iman itu suatu alat yang kita bisa pergunakan untuk menyetir, untuk mengatur Tuhan yang maha kuasa ini memenuhi apapun kehendak dalam hidup saya dan saudara. Iman sebetulnya adalah sesuatu yang membuat saudara dan saya tetap mau terhubung, tetap mau berhubungan, tergantung kepada Tuhan. Dan juga mau hidup selalu menurut kepada rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan cara Tuhan juga. Sehingga segala sesuatu yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, menjadi juga tidak ada yang mustahil bagi kita semua. Jadi saudara, pengertian iman sebenarnya adalah bukan sekedar saya dan saudara percaya bahwa tidak ada limitation, keterbatasan apapun yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan ini. Tetapi terlebih adalah kemauan saya dan saudara, kepercayaan saya dan saudara akan kuasa Tuhan untuk bisa mengatur kehidupan kita di jalan yang terbaik. Jadi iman adalah bukan hanya cukup kita percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi kita percaya untuk menyerahkan segala kehendak dalam hidup kita ke dalam kehendak Dia. Semoga ini mungkin bisa saudara mengerti. Dan saya juga baru terpikir bahwa kita mau di OCC boleh membuka kesempatan untuk bertanya nanti. Jadi setelah firman ini, apabila saudara ada pergumulan, masih ada yang kurang jelas, boleh saudara sampaikan kepada panitia. Dan kita akan menjawabnya secara pribadi dan juga bisa secara tertulis atau secara lisan. Karena kita sama-sama belajar. Karena dengan waktu yang singkat ini saya juga tidak bisa memastikan bahwa apa yang saya kehendaki untuk bisa disampaikan dan dimengerti oleh saudara-saudari akan tersampaikan. Jadi kesimpulannya bahwa iman itu adalah sebenarnya kita percaya kepada tuntunan Tuhan. Kita menyerahkan, Tuhan terserah, aku tidak berambisi untuk menjadi apapun.
tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam aku. Saya secara pribadi, saudara, pernah dan sering berdoa, walaupun Tuhan, Engkau memberikan hak pilih kepadaku sebagai manusia, ciptaan-Mu, karena rasa hormat dan kasih-Mu kepada saya, tapi saya secara pribadi dengan sukarela Tuhan, kalau bisa, cabutlah hak pilih ini. Karena saya tidak mau bisa memilih secara pribadi. Karena saya tahu saya tidak bijaksana. Dan seringkali hidup saya menjadi kacau hanya karena saya salah memilih melakukan pilihan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, biarlah kalau bisa pilihan saya adalah pilihan-Mu. Pilihan-Mu adalah pilihan saya selalu di dalam kehidupan ini. Itulah saudara yang namanya iman. Jadi dengan iman, orang-orang yang benar ini selalu bergantung kepada Tuhan dan siap kapanpun Tuhan mau untuk menjadi apapun di dalam hidup saudara, saudara siap untuk melakukannya. Itulah yang kita namakan dengan iman. Kita akan membahas lebih jauh lagi hal-hal lain mengenai iman dan para pahlawan iman ini. Jadi iman itu kembali ditegaskan bukan membuat Tuhan untuk menuruti kehendak saya dan saudara. Karena kehendak saya dan saudara itu banyak kehendak yang tidak benar, bahkan berbahaya. Coba saudara renungkan anak-anak saudara. Kalau saudara juga pernah kecil, kalau belum sempat mempunyai anak, mungkin mempunyai adik yang masih kecil. Bagaimana kehendak anak-anak kecil itu kadang-kadang kita sadari sebetulnya bahkan membahayakan dirinya sendiri. Saudara, hanya kehendak Tuhanlah yang saudara dan saya harus percaya. Kita hidup di dunia ini sebagaimana Rasul Paulus pernah katakan, hidup bagiku adalah Yesus Kristus dan mati adalah untungku. Baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara boleh aminkan itu. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang membuat mereka ini tercantum namanya sebagai pahlawan-pahlawan iman? Coba kita mau lihat ciri-cirinya. Ya, apakah mungkin saya dan saudara bisa menjadi seperti mereka? Coba kita lihat ciri-ciri mereka. Yang pertama, mereka sebetulnya adalah orang-orang yang berdosa. Sama seperti saya dan saudara. Rasul Petrus pernah menolak, menyangkal Tuhan Yesus. Belum lagi kalau kita bicara Raja Daud yang telah pernah mengkhianati anak buahnya yang setia, mati bagi dia. Karena keinginannya kepada istrinya. Jadi begitu banyak sebetulnya kehidupan pahlawan-pahlawan iman ini yang sebenarnya latar belakangnya penuh dengan kekurangan, ketidaksempurnaan, bahkan dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sama seperti saya dan saudara kondisinya. Penuh dosa, pernah berdosa, dan juga tidak sempurna, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu apa ciri yang kedua kita lihat? Walaupun ketidaksempurnaan mereka, mereka selalu berjalan bersama Tuhan. Apa maksudnya kita berjalan bersama Tuhan? Setiap waktu, dimanapun, dan di dalam situasi apapun, baik dalam suka, baik di dalam duka, di dalam segala hal, kita selalu membawa Tuhan. Kita selalu bersama Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu ingat Tuhan. Itulah yang dinamakan they walk with God. Lalu apa ciri-cirinya? Mereka adalah joyful and peaceful. Mereka ini penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Walaupun hidup mereka itu tidak bergelimang dengan kemewahan, saudara. Tidak seperti kita yang tidur di dalam kasur yang empuk, dengan ruangan yang ber-air condition, dengan makanan-makanan yang nikmat. Tetapi para pahlawan iman ini, mereka tidak senantiasa memperoleh atau menikmati kehidupan seperti itu. Mereka harus pergi dari tempat ke tempat, melalui jalan yang berbatu, kehausan, kepanasan, kehujanan. Bahkan Rasul Paulus didera, dilempari batu, masuk penjara dan keluar penjara. Tetapi satu hal yang kita lihat,
Kenapa mereka bisa menjadi pahlawan iman? Adalah ada sukacita dan damai sejahtera. Saudara ingat apa itu sukacita? Sukacita itu adalah rasa bahagia yang tidak tergantung kepada keadaan. Dan damai sejahtera adalah rasa tentram di hati yang tidak tergantung kepada keadaan. Baik di dalam cuaca tenang maupun di tengah badai sekalipun, saudara, kita tetap merasa tentram dan tenang. Kenapa, saudara? Karena mereka percaya penuh kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan saya dan saudara. Oleh karena itu dalam firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 16-19 Tuhan berkatakan, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Jadi ciri yang ketiga adalah kenapa mereka bisa tetap tabah, tetap bertahan di dalam kondisi sesulit apapun. Mereka bisa tetap tersenyum. Bahkan Stefanus, kalau saudara ingat, masih bisa mendoakan bagi orang-orang yang melempari batu kepada dirinya. Luar biasa, saudara. Lalu apa ciri berikutnya? They truly trust God with total dependence. Saudara, to trust is not enough just to believe that God is able, but also God is loyal. Saya mau kasih satu cerita ilustrasi yang semoga bisa membuat saya dan saudara bisa mengerti. Satu kali dalam satu cerita ada sekelompok anak muda pergi, kalau saudara lihat di gambar ini, yang di bagian kanan bawah ada kelihatannya anak muda di atas sebuah bukit. Mereka pergi bercamping. Seperti saya masih muda juga suka bercamping. Jadi satu kali satu barang jatuh. Barang yang penting, jam tangan dari salah satu kawan mereka jatuh ke bawah bukit. Mereka coba mengambilnya, saudara, berkali-kali, tetapi jatuhnya agak jauh dan sulit untuk bisa mengambil. Lalu mereka ada tali sebetulnya. Mereka punya tali yang cukup panjang. Cuma mereka tidak percaya bahwa pertama tali itu cukup kuat untuk menahan seberat badan salah satu di antara mereka. Dan juga mereka kurang percaya kalau satu di antara mereka juga ada yang kuat atau bersama-sama kuat menahan kalau salah satu dari teman mereka yang turun ke bawah karena cukup berat badannya. Akhirnya mereka melihat satu orang anak kecil, kelihatannya penduduk di sana, yang sedang bermain tidak jauh dari mereka. Lalu mereka panggil dan menghampiri anak itu dan mereka tunjukkan kepada anak itu, tolong bisa nggak kamu turun ke bawah bukit itu? Kami ada tali, kami akan pegang rame-rame dan kamu tolong turun dan ambilkan jam tangan itu. Lalu anak itu tidak bicara apa-apa, saudara. Tiba-tiba anak itu hanya pergi aja, lari meninggalkan mereka. Mereka pun merasa aneh, kenapa ini anak? Kok apa yang salah kita bicara? Kok main kabur aja, lari begitu tanpa berkata-kata? Lalu tiba-tiba tidak lama kemudian anak itu kembali lagi, saudara. Tahu nggak saudara gimana? Anak itu kembali dengan seorang pria besar yang ternyata adalah bapaknya. Lalu dia datang dengan bapaknya mendekati sekelompok anak muda itu dan mengatakan, mari, mana talinya? Kasih kepada bapakku. Dan biarlah bapakku yang memegang tali itu dan aku yang akan turun mengambil jam tangan itu untuk kalian. Saudara perhatikan, anak ini tidak cukup hanya percaya bahwa bapaknya kuat untuk menahan tubuhnya. Tapi terlebih adalah anak itu harus percaya bahwa bapaknya setia. Tidak mungkin akan melepaskannya dan mencelakakannya. Saudara, bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, seringkali mudah buat saya dan saudara percaya Tuhan Maha Kuasa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Aku tahu Tuhan sanggup untuk menolong, mengeluarkan aku dari kekelaman dan kesulitan ini. Tapi aku ragu, apakah Tuhan mau ya? Apakah Tuhan masih ada mendengar di dekatku? Saudara, oleh karena itu percaya kepada Tuhan perlu dua hal. Kita tidak cukup hanya percaya kepada kekuatan Tuhan. Tapi terlebih saudara harus percaya bahwa tidak ada perubahan di dalam diri Tuhan saya dan saudara. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya.
bahwa Tuhan saudara selalu menghendaki keselamatan, kebaikan, kemakmuran, kebahagiaan, segala yang terbaik yang Dia dapat berikan kepada saya dan saudara. Saudara, pahlawan-pahlawan iman ini percaya kepada Tuhan seperti itu. Dia ikut kemanapun yang Tuhan mau. Saudara tahu bahwa orang sering mengatakan Tuhan Yesus, saudara, disalibkan. Saya pernah bersaksi, saya dari keluarga Buddha. Dari kecil saya tekun pergi ke wihara. Saya berdoa di depan patung Buddha, saudara. Pada waktu saya pergi sempat bertamasya ke Thailand bersama orang tua saya menyempatkan diri mencari kuil yang ada patung Buddha yang besar. Dan saya bertelut, bahkan menyembah patung itu dan berdoa. Saudara, saya waktu itu belum tahu. Paman saya yang masih beragama Buddha mengatakan, kenapa engkau menjadi Kristen? Kenapa engkau menurut yang namanya Yesus Kristus? Saudara tidak tahu? Kamu tidak tahukah bahwa Tuhan Yesusmu disalibkan? Saudara, saat ini saya mau bersaksi. Firman Tuhan salah kalau ada mengatakan Tuhan Yesus disalibkan. Saya puji syukur bahwa firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk saya dan saudara, untuk disalibkan. Saudara, kita harus garis bawahi. Mulai hari ini anak-anak Tuhan, jangan mengatakan Tuhan Yesus disalibkan, tapi Tuhan Yesus dengan free will, dengan kerelaannya memberikan dirinya disalib untuk saya dan saudara. Saudara tahu, Tuhan Yesus begitu yakin, begitu juga pahlawan-pahlawan iman ini. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak berkehendak, tidak ada satu ujung rambut pun yang bisa menyentuh para musuh itu, bisa menganiaya, melukai, bahkan seujung rambut pun pahlawan-pahlawan iman yang kita kenal itu. Saudara percaya itu? Kalau bukan karena kehendak Tuhan Yesus sendiri, cukup satu malaikat dari surga yang sangat powerful untuk menghabisi, untuk melawan semua musuh-musuh, orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus, yang menyalibkan Dia. Saudara, inilah satu ciri yang kita pelajari dari pahlawan-pahlawan iman. Mereka rela hidup jadi apapun asalkan itu kehendak Tuhan adanya. Saudara, ini yang menjadi arti yang sesungguhnya bagi kita untuk di dalam memiliki iman kepada Tuhan kita. Apakah saudara sudah bersikap seperti itu? Tuhan, jadilah seperti yang Engkau mau. Jadikan aku sebagaimana yang Engkau mau. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan bukan menjadi anak-anak yang lemah. Kita tetap menjadi anak-anak yang kuat. Tetapi kita menyerahkan semua ambisi kita, semua semangat kita, semua tenaga kita hanya ke dalam Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan mengatakan di dalam Matius 18 ayat 3 dan 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudara, jelas sekali Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana seorang anak kecil itu tidak ada kesombongan diri, tidak ada ambisi diri. Dia begitu bergantung sepenuhnya dan percaya hanya kepada orang tuanya saja. Saudara tidak pernah melihat seorang anak bertanya sebelum disuapi makanan oleh ibunya. Lalu dia bertanya, Ibu, apakah ini racun yang ibu berikan kepada saya? Tidak pernah kita melihat seorang anak seperti itu. Dia percaya sepenuhnya apapun yang ibunya memberikan makanan kepadanya. Dan apabila orang tua mengajak anak itu pergi, anak itu akan ikut. Dan apabila kita mengajak anak kita berkunjung ke sebuah istana yang mewah seperti apapun, lalu bertanya kepada anak itu, maukah anakku tinggal di sini saja? Ibu bapak akan pergi kembali ke rumah kita yang seperti gubuk itu. Anak itu akan berkata, tidak saudara. Anak itu akan berkata, oh tidak ayah dan ibu. Yang penting asal ada ayah ibu. Dimanapun kita berada, saya akan selalu berbahagia.
Saudara, itulah sebabnya Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk merendahkan diri kita, untuk menjadi seperti anak kecil yang percaya penuh bahwa Tuhan itu sangat baik dan kebaikan dan kasih-Nya tidak pernah berubah sedikit pun bagi saya dan saudara. Itu kunci salah satu yang terbesar. They truly trust God. Lalu apa berikutnya cirinya? They constantly pray and fear no man. They believe that they are always in God's hand, control and belong to God, dead or alive. Saudara, Tuhan Yesus kita tahu berdoa. Sering sekali berdoa, mengasihkan diri berdoa. Kenapa saudara? Karena dia merendahkan dirinya, karena dia bersandar kepada Tuhan untuk memohon kekuatan dan juga petunjuk setiap hari untuk apa yang harus dilakukannya. Saudara pernah dengar bagaimana Rasul Paulus bersaksi bahwa dia saja selalu berdoa kepada Tuhan, apakah ke utara atau ke selatan. Hal seperti itu saja dia serahkan kepada keputusan Tuhan. Pahlawan-pahlawan iman ini selalu bergantung, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dia tetap berdoa. Karena saudara percaya banyak doa, banyak kuasa. Saya dan saudara harus membiasakan diri untuk sering berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itulah cara satu-satunya mempertahankan suatu hubungan. Bahkan meningkatkan kualitas dari hubungan itu. Dengan berkomunikasi senantiasa bersama Tuhan. Jadi jangan takut kepada siapapun. Fear no man. Itu yang dihidupkan oleh pahlawan-pahlawan iman. Pada waktu Tuhan Yesus dihadapkan di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus tidak takut sedikit pun. Karena dia tahu bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Bapa di surga tetap pegang kendali. Kalau bukan kehendak Bapakku di surga, maka tidak ada seorang pun yang dapat bahkan menyentuh satu ujung rambutku sekalipun. Saudara, ini iman yang dimiliki oleh para pahlawan kita. Dia percaya sepenuhnya kepada judgment Tuhan di dalam kehidupan mereka. Lalu saudara, ciri-ciri yang mengejutkan juga, rupanya di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-39, kita sering miss, tidak baca secara menyeluruh saudara. Di buku Ibrani 11 yang melisting nama-nama para pahlawan ini. Di situ dituliskan apa? Bahwa mereka mengikuti iman mereka. Tetapi tidak ada satupun dari mereka telah menerima pahala atau apapun yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka tidak melihat secara fisik sekalipun. They did not see and receive the promise. Saudara, itu artinya iman. Saudara, mungkin di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, hidup kita ini kok kelihatannya tidak makmur ya dibandingin orang-orang yang kaya ya. Kenapa saya tidak sekaya yang lain? Atau saudara bandingkan kehidupan saudara dari segi apapun dengan orang-orang yang lain. Saudara, iman tidak melihat secara fisik. Iman percaya. Apapun yang Tuhan ingin berikan, kita terima saja. Jika Tuhan menghendaki hidup saudara sebagai presiden sekalipun, saudara terima itu. Tapi sebaliknya, kalau menjadi manusia biasa-biasa saja, saudara terima itu. Tapi saya percaya bahwa sebagai anak Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan menyia-nyiakan kehidupan saya dan saudara untuk menjadi biasa-biasa saja. Saudara akan membawa dampak yang luar biasa dimanapun saudara berada. Yang terakhir saudara, ciri yang luar biasa, karena walaupun dia trust, tapi kalau tidak ada cinta, tidak mungkin saudara bisa bertahan. Saya senang sekali selalu di dalam ayat Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Mungkin banyak yang belum dengar, saya ulangi. Dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Ini saudara luar biasa. Cinta kuat seperti maut. Hanya cinta saudara yang sanggup untuk mengalahkan dan menghadapi maut.
Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Tidak bisa saudara bendung dan tidak bisa tolak. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Berarti Tuhan is love, God is love. Api Tuhan adalah api kasih, saudara. Jadi dikatakan air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Maksudnya apa? Cinta tidak bisa dibeli, saudara. Sungguh. Saudara mencintai seseorang mungkin dalam hidup saudara. Apakah karena saudara menerima pembayaran, upah, atau imbalan? Saya percaya tidak. Saya secara pribadi setelah menghidupkan apa rasanya cinta itu yang sesungguhnya, saudara. Semua yang Tuhan katakan itu adalah benar. Mungkin kita sering menceritakan bagaimana seorang ibu. Saya yakin banyak ibu-ibu yang hadir sekarang ini. Saya tidak meragukan kasih seorang ibu kepada anaknya. Saya percaya ibunya rela melakukan apapun, mati sekalipun demi menyelamatkan anak-anaknya. Puji Tuhan untuk itu. Saudara, bagaimana dengan Tuhan? Tentunya cintanya melebihi dari kita. Nah, para pahlawan iman ini sudah mencintai Tuhannya. Sungguh-sungguh mencintai. Saudara, kalau kita sudah mencintai Tuhan, saudara, ngomong secara ekstrim, saya boleh katakan gini, Tuhan, sekalipun engkau tidak setia kepada aku, Tuhan, aku tetap setia kepadamu. Aku tetap mencintaimu. Itu cinta, saudara. Kalau saudara mencintai seseorang, saudara akan tetap mencintai orang itu walaupun orang itu tidak membalas cinta saudara. Itu yang namanya cinta. Cinta itu hanya taunya memberi, tidak pernah menuntut kembali. Oleh karena itu para pahlawan iman ini rela memberikan dirinya yang terbaik. Bahkan yang terbaiknya pun udah seperti kain kasut yang tidak berkualitas. Tetapi mencoba memberikan yang terbaik sebagai cintanya karena cintanya kepada Tuhannya. Saudara, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah saudara sudah mencintai Tuhan saudara sehingga saudara hanya berpikir apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan? Gantinya saudara selalu berpikir setiap hari apa yang Tuhan belum kasih sama saya hari ini dan yang akan datang. Saudara selalu berharap dan menuntut dan menghitung itu. Itu bukan cinta adanya. Oleh karena itu dalam rumah tangga sangat indah apabila cinta yang sejati itu ada. Kenapa? Karena setiap pasangan memikirkan apa yang saya bisa perbuat yang terbaik untuk yang saya cintai. Semua berpikir saling memberi, saudara. Kalau semua saling memberi, rumah tangga, hubungan dimanapun akan terasa begitu indah. Daripada kalau saling menuntut. Kenapa kamu tidak begini? Kamu juga tidak begini. Itu akan mengakhiri suatu hubungan yang baik sekalipun. Saudara, ini ciri-ciri yang kita sudah pelajari. Mengapa mereka akhirnya bisa menjadi apa? Pahlawan iman. Mereka setia sampai apa? Sampai akhir hidup mereka. Lalu pertanyaannya, should everyone be a hero of faith? Kalau kita sudah belajar apa itu iman, bagaimana kehidupan para pahlawan iman, yang penting kita pertanyakan, sebetulnya pahlawan iman itu adalah orang-orang tertentu sajakah? Orang-orang khususkah? Atau seharusnya semua anak Tuhan menjadi pahlawan iman? Mari kita bahas dan kita cari jawabannya. Pertama, saudara, saya mau kita mengerti dulu satu hal, yaitu hukuman berbeda dengan akibat. Saudara, saya secara pribadi sebagai anak Tuhan tidak percaya bahwa Tuhan itu memberikan hukuman sekalipun. Bahkan pada waktu Tuhan bilang nanti akan ada hari kiamat, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, lalu nanti akan dibangkitkan yang kedua kali setelah kita dibangkitkan terlebih dahulu, dan orang-orang jahat dan setan itu untuk terakhir kalinya Tuhan akan bakar dengan api neraka. Itulah neraka, api yang tidak terpadamkan dan akan padam setelah semua habis terbakar. Tidak untuk selama-lamanya, tetapi hanya selama yang terbakar itu belum habis. Saudara, itu pun bukan hukuman. Saya percaya itu bukan hukuman Tuhan, tetapi itu adalah akibat
dari pilihan saya dan saudara. Saudara, Tuhan sudah panjang sabar. Sampai sekarang Tuhan masih belum datang. Kita nggak tahu kapan datang. Sudah beribu tahun. Apakah tidak cukup lama kesempatan bagi saya dan saudara untuk memilih? Apakah kita mau mengikut Tuhan atau mengikut setan? Jadi saudara harus bedakan akibat dan hukuman. Apapun kesusahan, problema yang saudara alami dalam hidup ini, jangan sekali-kali saudara katakan itu adalah hukuman yang layak saya terima dari Tuhan. Saudara, Tuhan saya dan saudara tidak seperti itu adanya. Tapi semua kesusahan dan problem itu adalah akibat. Akibat apa? Akibat saudara kurang beriman. Kenapa kurang beriman? Sehingga saudara melakukan pilihan menurut pertimbangan sendiri. Menurut hawa nafsu sendiri. Semua itu adalah akibat kesalahan di dalam mengambil keputusan dalam hidup saudara. Tapi kalau kita menjadi seorang yang beriman, kita akan menyerahkan segala sesuatu. Kita selalu berdoa, selalu terhubung kepada Tuhan, dan selalu memperoleh wisdom atau hikmat yang mengarahkan kepada kita apa yang kita harus putuskan setiap hari di dalam kehidupan kita. Saudara, ini yang perlu saudara bedakan dulu, bahwa hukuman dan akibat itu berbeda. Dan Tuhan tidak pernah menghukum. Tuhan begitu kasih dan panjang sabar, menyerahkan pilihannya kepada saudara dan saya. Sehingga akhirnya kitalah yang akan menerima akibat itu. Dan sangat disayangkan banyak sekali umat manusia yang sudah memilih semaunya, sekehendak hatinya, lalu menerima akibatnya, lalu mempersalahkan Tuhan untuk itu. Yang saya mau kita bedakan, mengerti, sehubungan dengan iman yang kita harus mengerti adalah bedanya syarat dengan seharusnya. Saudara, secara pribadi pun saya tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu selalu mau memberikan kebaikan kepada saya dengan saudara dengan penuh syarat. Karena saya percaya firman Tuhan menulis bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib selagi saudara bahkan dan saya masih berdosa. Tidak ada syarat Tuhan Yesus gini, kamu bertobat dulu kepadaku bahwa baru aku akan mati dan mengampunimu. Saudara, Tuhan tidak pernah bekerja seperti itu. Ini yang saudara harus mengerti. Saya berkali-kali mengatakan bahwa bagaimana cara kerjanya pengampunan Tuhan. Bukan seperti manusia. Saudara datang, mungkin kepada seorang ibu juga demikian. Saudara datang kepada ibu saudara lalu bertelut dan mengatakan, ibu, mohon maaf ya ibu, saya sudah berdosa sebagai anak yang tidak berbakti kepada ibu. Lalu ibunya berkata begini, syukurlah anakku engkau datang minta ampun sebelum ibu mati. Karena kalau engkau tidak datang minta ampun, ibu tidak akan sempat mengampunimu. Itu ibu yang tidak baik, saudara. Itu ibu yang tidak benar. Kalau ibu yang benar akan berkata begini, anakku, syukurlah engkau datang sekarang ini anakku. Supaya engkau tahu bahwa ibu sudah mengampunimu. Sejak engkau berlaku tidak baik berdosa kepada ibu. Ibu sudah mengampunimu. Dan syukurlah anakku engkau menyadarinya sekarang. Dan mau menerima mengakui pengampunan ibu itu. Karena sejak awal engkau meninggalkan ibu, melukai hati ibu. Ibu sudah mengampunimu. Bahkan ibu selalu mendoakan engkau setiap hari. Saudara, itu cara kerja Tuhan di dalam pengampunan. Tuhan tidak katakan kepada saya dan saudara, bertobatlah engkau, maka aku akan mengampuni. Tidak demikian, saudara. Tuhan sudah mengampuni. Sekalipun selagi saudara sekarang masih di dalam dosa, Tuhan sudah mengampuni. Hanya pertanyaan apakah saudara mau menerima pengampunan atau itu. Jadi saudara, tidak ada syarat apapun bagi Tuhan. Termasuk di dalam Lukas 10 ayat 25 dan 28 di sini saudara. Ada satu kali berdiri seorang ahli Taurat. Mencobai Yesus katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar.
perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara, ini bukan syarat untuk saudara masuk surga bahwa saudara harus mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Itu bukan syarat, tetapi itu seharusnya. Mungkin supaya saudara lebih mengerti, saya coba kasih ilustrasi di atas mengenai uang sekolah. Saudara, uang sekolah yang saudara harus bayarkan untuk anak saudara sebetulnya tidak ada hubungan langsung dengan kesanggupan anak saudara untuk bisa sekolah dan lulus, berprestasi, menjadi murid teladan, murid yang terbaik sekalipun. Tidak ada hubungannya, saudara. Itu cuma karena untuk syarat, itulah yang namanya syarat. Bahwa saudara harus mampu membayar gaji guru, uang sekolah, biaya operasional sekolah. Itu adalah syarat, saudara. Tetapi kalau yang namanya saudara harus rajin supaya lulus, itu bukan syarat, saudara. Itu sudah seharusnya. Kalau saudara nggak rajin, mana mungkin bisa pinter, mana mungkin bisa lulus. Saudara demikian juga. Ini bukan syarat yang tidak ada hubungan, Tuhan buat-buat. Kalau mau masuk surga, kamu harus mengasihi Tuhan dulu ya. Coba saya hitung dulu, kamu sudah kasih saya berapa banyak perpuluhan dan persembahan ya. Berapa banyak kebaikan yang kamu sudah lakukan kepada sesama manusia. Itulah kalau syarat, saudara, Tuhan akan hitung-hitung. Tapi tidak demikian. Tuhan mengatakan, kamu harus mengasihi aku ya. Kamu harus mengasihi sesamaku ya. Kalau mau hidup bersama kami di dalam dunia baru yang akan datang, yang telah aku sediakan. Itu seharusnya, saudara. Saudara coba bayangkan. Kalau saudara hidup bersama Tuhan, jangan bicara dengan Tuhan deh. Sekarang saudara punya suami, saudara punya istri. Coba bayangkan aja, saya nggak tahu hati saudara yang tahu. Apa rasanya ya kalau saudara sekarang masih hidup suami istri, tapi sudah tidak saling mencintai. Saya rasa itu satu penderitaan, saudara. Jujur, itu satu penderitaan. Saya merasakannya sekarang bahwa saya mencintai istri saya tidak bisa berhenti mencintai, saya semakin mencintai, sehingga saya bertambah-tambah berbahagia rasanya setiap hari. Itu, saudara, yang sebenarnya yang dirasakan oleh cinta. Jadi Tuhan katakan, engkau tidak akan bahagia kalau engkau masuk dalam kerajaan surga, kalau engkau tidak mencintai aku. Itu untuk kebaikan saya dan saudara. Begitu juga dengan sesamamu manusia. Engkau akan iri hati, engkau akan ribut, berantem, cemburu. Akhirnya mana ada lagi damai, saudara? Nggak enak hidup dengan orang yang kita tidak kasih. Coba saudara terima seorang asing yang mungkin agak menyebalkan bagi saudara tinggal di rumah. Saudara rasanya bagaimana nanti dalam kehidupan di rumah? Coba saudara bayangkan saja. Tapi kalau saudara mencintai orang asing tersebut, akan terasa berbahagia, terasa nyaman. Jadi yang Tuhan minta kasihi Tuhan dan sesama manusia, itu bukan syarat, saudara, itu yang seharusnya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah kita harus menjadi pahlawan iman? Sudah seharusnya, saudara. Kalau kita hidup setia bersama Tuhan, saya dan saudara akan mati setia di dalam Tuhan, akan menjadi para pahlawan iman. Jadi saudara harus garis bawahi bahwa Tuhan menghendaki setiap orang di antara kita untuk menjadi pahlawan-pahlawan iman di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Yang terakhir, saudara, kalau kita sudah tahu apa itu iman, bagaimana ciri-ciri orang yang menjadi pahlawan iman, dan menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki saya dan saudara menjadi pahlawan iman. Pertanyaan yang penting adalah berarti bagaimana caranya agar saya dan saudara bisa menjadi pahlawan iman. Ini pertanyaan terakhir yang saya jawab yang penting kita untuk mengerti. Saudara jawabnya jelas satu. Semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak mungkin akan ada kebaikan dalam hidup seseorang, apalagi mau menjadi seorang pahlawan iman, tanpa ada campur tangan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Saudara, ini juga ada satu pengertian yang baru buat kita, yang sering kita sudah baca ayat ini tentang buah roh, Holy Spirit, the fruit, di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, mungkin memang
penerjemahan itu jangan disalah mengerti. Fruit atau buah ini sebetulnya lebih tepat kalau diterjemahkan adalah sebagai hasil. Jadi makanya suka ada perdebatan bilang ini satu buah atau banyak buah. Bukan, saudara, itu kita bukan bicara buah seperti buah apel, buah anggur. Tapi ini adalah hasil. Bahwa hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup seseorang, di dalam hidup saya dan saudara adalah 9 hal ini. Dan 9 hal ini saudara perlu ketahui bahwa saudara harus percaya begini. Saya selalu percaya secara pribadi tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam Tuhan. Saudara camkan itu. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Dan saudara harus percaya Tuhan itu maha bijak. Dan saya tahu orang yang bijak itu kalau menuliskan sesuatu aja tidak gampang, saudara, tidak mudah menulis. Mengucapkan sesuatu pun tidak semudah sembarangan mengucapkan. Bahkan dia memikirkan kata-kata yang tepat. Kalimat yang tepat. Dengan aturan dan susunan yang tepat. Saudara, jadi urutan di dalam Galatia 5 ini memang diawali dengan bahwa hasil Roh Kudus adalah love, kasih. Lalu disusul dengan joy. Itu pertama love. Lalu joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, dan terakhir adalah self-control. Itu tidak kebetulan, saudara. Itu ada sesuatu yang saya dan saudara harus mengerti. Kenapa diurutkan seperti itu? Karena rupanya hasil pertama yang Roh Kudus akan hasilkan dalam diri seseorang atau diri saya dan saudara adalah love. Kenapa itu saudara harus yang menjadi yang pertama? Saudara bayangkan, saudara pernah dengar nggak bahwa dikatakan pertobatan seseorang adalah pekerjaan Roh Kudus? Betul? Jadi Roh Kudus itu pekerjaan pertamanya adalah untuk menumbuhkan sedikit benih cinta kepada Tuhan di hati setiap orang. Itu awalnya, saudara. Itu awal perjalanan saya dan saudara adalah timbul iman karena mendengar firman. Orang itu timbul cinta yang walaupun masih kecil, masih dangkal, masih belum kuat untuk menerima tempaan dan tantangan. Tapi memang kita mulai dengan cinta. Kenapa, saudara? Karena kita percaya adanya freedom of choice. Adanya kebebasan memilih dari umat Tuhan. Karena kalau Roh Kudus itu langsung saja menghasilkan joy, peace, patience, kindness, dan the rest, berarti itu secara paksa dong. Saya aja belum ada will-nya untuk memang menyerahkan diri Roh Kudus untuk mengubah hidup saya. Saudara pernah dengar firman katakan, Tuhan bilang, permintaan yang Tuhan paling sukai adalah apabila umat-umatnya meminta Roh Kudus. Itu pasti diberikan. Saudara harus minta. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa paksa. Itulah sebabnya love adalah hasil pertama yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam diri saya dan saudara. Lalu pertanyaan berikutnya, alasannya kenapa? Pertanyaannya, can the rest exist without love? Bisakah ada joy, saudara, di dalam hidup kita kalau tidak ada love? Saya ambil contoh dalam rumah tangga. Nggak mungkin saya akan ada sukacita dengan istri saya kalau saya tidak mencintainya di dalam hidupnya. Tidak mungkin, saudara, walaupun anak saudara rewel, maaf ya, walaupun anak saudara mungkin lahir cacat, tidak sehat, atau ada problem, saudara bisa tetap joy. Tidak mungkin kalau tidak ada love di dalam hati saudara kepada anak itu. Atau kepada satu sama lain. Tidak mungkin ada peace, damai sejahtera. Apalagi ada satu passion, ketabahan. Aduh, punya suami, sudah cerewet, suka marah-marah, masih bisa sabar. Kalau tidak ada love, tidak mungkin, saudara. Apalagi bicara ada kindness, ya. Bagaimana dibilang goodness, bagaimana perbuatan baik, saudara. Wah, hebat, saudara, menyumbang sini sana, menolong orang. Ya, saya lihat nyata dalam hidup, saya tidak perlu sebut. Itu orang mungkin di dalam gereja sebagai donatur yang luar biasa, mungkin dia banyak melakukan pertolongan, kasih makan sini sana, tetapi secara pribadi mungkin saudaranya, mungkin orang yang terdekat minta tolong, dia tidak peduli. Itu menjadi satu tanda tanya, saudara. Apakah ada goodness, kebaikan di luar kasih? Tuhan Yesus juga katakan segala pun percuma apabila saudara juga menyerahkan diri saudara untuk mati di dalam api. Tetapi kalau tidak ada cinta atau kasih,
Kalau bukan karena kasih saudara kepada Tuhan dan sesama, semuanya menjadi sia-sia saja. Jadi saudara percaya ya bahwa memang buah pertama adalah love. Karena love yang hidup di dalam diri saya dan saudara kepada Tuhan dan kepada sesama. Sehingga ada satu sukacita saudara. Sukacita itu adalah bahagia di dalam segala keadaan. Jadi namanya hidup dalam dunia ini saudara, baik apalagi bersama berinteraksi dengan manusia lainnya, tidak selalu indah. Ada aja problema. Di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam kantor selalu ada problema. Banyak orang yang menyinggung perasaan, menyakiti hati, bahkan mengecewakan kita. Tetapi somehow selalu ada joy. Kok kayaknya ada aja rasa bahagia aku ya. Mungkin orang bilang aku gila ya, nggak waras ya. Kok bokek, tapi kok kelihatannya bahagia, kok senyum. Bahkan saudara lihat para pahlawan, ada yang mati dibakar, hidup-hidup di tiang salib. Tetapi mukanya masih tersenyum. Aneh saudara. Lalu peace, damai sejahtera. Bagaimana juga kita bisa merasakan damai sejahtera kalau kita tidak ada sukacita, kita tidak ada love kepada Tuhan. Lalu bicara patience atau forbearance atau endurance atau perseverance, akan daya tahan kita, kekebalan kita terhadap kesulitan, kepada pergumulan dan ketantangan. Mana mungkin ada saudara kalau tidak ada rasa joy dan peace. Justru karena love, karena joy, karena peace itu makanya tumbuh satu hasil berikutnya. Bahwa saudara menjadi orang yang tahan banting. Setelah demikian, barulah kebaikan bisa bertumbuh. Kindness. Mulai ada kebaikan tumbuh di dalam diri saudara. Baru goodness, barulah kita keluar berbuah, melakukan banyak perbuatan baik kepada semua orang. Setelah kita sering bisa membuat perbuatan baik, yang penting bagi Roh Kudus adalah membentuk bahwa saudara setia, tekun, tetap di dalam melakukan perbuatan baik itu. Lalu yang terakhir, yang berikutnya satu adalah gentleness. Nah saudara, gentleness itu diterjemahkan adalah dengan apa? Kelemah lembutan. Sering kita dengar bahwa lemah lembut bukan berarti lemah. Saya kasih ilustrasi yang mungkin lebih gampang dimengerti bagi saya juga secara pribadi adalah, saudara perhatikan seekor singa. Kalau seekor singa sudah dijinakkan oleh si pawangnya atau oleh si pemeliharanya, bukan berarti singa itu sudah tidak bisa terekam, saudara. Singa itu masih ganas, bisa menerkam, tenaganya masih kuat. Dia itu bukan jadi pengecut, saudara. Singa tetap singa. Tetapi bedanya singa itu menjadi lembut. Jadi patuh, saudara. Jadi menurut. Jadi bisa dikendalikan oleh apa? Oleh si pawang dan pemiliknya. Saudara, gentleness ini tujuan Tuhan adalah supaya saudara walaupun sudah hebat, kuat, Tuhan sudah kasih karunia, bakat, berbagai talenta, tapi saudara orangnya penurut, selalu tunduk. Tuhan terserahlah kemana saja engkau, aku siap. Jadi seperti itu saudara. Contoh kayak Gideon. Saudara tahu Gideon dalam kisahnya, dia cuma dipercayai Tuhan dengan 300 saja tentaranya. Tahu nggak saudara lawannya berapa? 135.000 tentara musuh. Saudara coba renungkan sebentar. 300 orang saudara pergi melawan 135.000. Apakah itu mustahil? Tapi Gideon tetap gagah berani, saudara. Dia lemah lembut bukan berarti penakut atau pengecut. Dia tetap pergi. Karena itu kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya bergantung di tangan Tuhan. Walaupun secara pandangan fisik mata itu tidak mungkin sekalipun bagi ukuran manusia, tapi saya tetap berdiri teguh. Saya maju bersama Tuhan. Itu gentleness, saudara. Makanya untuk menjadi pahlawan iman, ini gentleness ini harus hadir di dalam hidup saya dan saudara. Dan ini hal yang tersulit, saudara. Mungkin kelihatannya yang lain-lain masih lebih gampang. Nyala mati. Tapi untuk jadi gentleness itu tidak mudah. Lalu yang terakhir saudara yaitu self-control. Ini yang luar biasa. Saya jujur aja saudara ya. Kita sudah lama di dalam Tuhan. Seringkali kita juga jatuh ke dalam dosa kan saudara. Kadang-kadang ada orang mungkin bikin kesel kita. Atau kita main marah tersinggung. Bahkan mungkin kita bisa keluar kata-kata yang tidak baik. Itu dosa saudara. Karena kita masih kurang ada self-control.
Atau kita bicara makanan, kita sudah tahu makanan itu tidak sehat, tidak bagus, berbahaya. Kita makan juga, saudara. Kita minum juga, kita isap juga, saudara. Itu bicara self-control. Jadi memang tujuan akhir dari Roh Kudus adalah menghasilkan satu umat Tuhan, satu anak Tuhan, pahlawan iman yang bisa kebal terhadap dosa, saudara. Yang mempunyai pengendalian diri untuk tidak melakukan yang tidak baik dan melakukan yang baik. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang 16 ada 3 hal dosa yang luar biasa yang selalu menghantui saya dan saudara sebagai calon pahlawan iman. Adalah apa? The lust of the flesh, keinginan daging, saudara. Keinginan daging kita. Lalu apa lagi? The lust of the eyes. Keinginan mata saya dan saudara. Ingin yang indah, ingin yang mewah, dan segala macam. Lalu apa, saudara, yang lebih juga sulit? Kesombongan diri, harga diri. Aduh, itu saya rasa juga sama sulitnya, saudara. Mungkin saudara sudah bertarak, ya, kita sudah vegan. Mungkin kita sudah kontrol keinginan mata. Tapi kesombongan diri itu, saudara. Pertama begini. Orang sombong itu kalau ditanya, Anda sombong? Enggak, saya enggak sombong. Itu sudah sombong, saudara. Memang orang sombong enggak merasa sombong. Itu yang berbahayanya. Ini penyakit itu diam di dalam-dalam tanpa kita ketahui. Tetapi begitu terjadi, kita baru sadar betapa sombongnya kita. Satu cirinya, saudara, sombong dan tidak sombongnya. Saudara sama-sama tanya. Mohon maaf kalau saya tanya begini. Saudara berdoa setiap hari? Kalau jawabnya tidak, saudara orang yang sombong. Akui saja, kita orang yang sombong karena kita merasakan hidup tanpa Tuhan. Aku percaya diri penuh bahwa hari ini aku pergi ke kantor, aku pergi ke pabrik, aku bisa lakukan, putuskan apa yang terbaik. Tidak perlu campur tangan Tuhan. Itu sombong, saudara. Itu salah satu barometer. Kalau saudara merasa tidak tergantung kepada Tuhan dalam hidup ini, itu namanya saudara masih sombong kita ini. Belum lagi kalau kita merasa sudah benar, merasa kita sudah baik. Jadi saudara, Roh Kudus ini akan bekerja di dalam diri kita untuk membentuk kita menjadi satu pahlawan iman. Oke, saya percepat, tinggal 2 slide lagi terakhir. Saya mau memberikan ilustrasi supaya saudara dan saya lebih mengerti bagaimana cara kerjanya Roh Kudus di dalam hidup saudara. Coba kita terapkan ke dalam bentuk pernikahan kita di dunia ini. Bagi yang sudah menikah, bersyukur mungkin bisa lebih mengilhami, merasakan. Bagi yang belum, ini menjadi satu pelajaran untuk lain kali supaya tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang kita ini yang sudah menikah mungkin sudah terlanjur melakukan kesalahan. Pertanyaan, saudara, why don't most marriage happy? Kenapa tidak kebanyakan rumah tangga itu, pernikahan itu berbahagia? Kalau tidak, saya bertanya gini, juga yang lebih ekstrim, kenapa tidak semua pernikahan kebanyakan ini berakhir selamanya? Hanya sebentar. Mungkin ada saudara yang baru menikah besok cerai. Ada itu, saudara, nyata. Ada yang beberapa bulan, ada yang beberapa tahun. Sedemikian. Kenapa tidak last forever? Mungkin jawaban yang paling gampang adalah maybe there is no love from the start. That's true, saudara. Kalau lihat tadi pekerjaan Roh Kudus, nomor 1 paling penting adalah ditumbuhkan cinta. Kalau sudah ada cinta, gampang, saudara. Saya kenal orang, ya, mungkin saya bilang kakak saya deh, perokok tadinya. Tapi karena jatuh cinta, lalu syaratnya oleh calon istrinya kalau mau menikah harus berhenti ngerokok. Berhenti, saudara. Rokok yang udah berat segimana kecanduan berhenti. Tapi saya ya sekarang udah berhenti lagi. Tapi sempat tidak berhenti. Tapi itu intinya adalah bahwa nothing impossible what love can do, saudara. Powernya luar biasa. Mungkin bagi saudara yang pernah mengalami jatuh cinta, aduh, saya perhatikan kalau anak saya sudah jatuh cinta, sudah ngeri juga ya. Kayaknya apa aja bisa dilakukan loh oleh anak saya. Disetir oleh pasangan yang dia cintai. Benar, saudara, itu berbahaya sekali. Cinta itu nggak main-main. Lihat Samson, saudara, karena cintanya kepada Delila, coba bayangkan rahasia yang begitu penting pun dia bocorkan akhirnya. Saudara, saya sudah lihat anak saya sendiri. Mungkin bangun biasanya nggak terlalu pagi. Begitu jatuh cinta sama kebetulan waktu itu mungkin pasangannya calon, bukan masih kenal lah ya, tetangga. Diajak bangun pagi, lari pagi juga bangun pagi, saudara. Luar biasa. Orang bisa berubah karena cinta. Nah, jadi
memang nomor satu adalah cinta. Saya pernah singgung ya, tulisan Roh Nubuat mengatakan it's a sin, itu suatu dosa saudara. Kalau saudara memulai pernikahan tanpa adanya cinta. Jadi saudara hati-hati ya bagi yang mau menikah. Tanya, saudara betul cinta nggak sih? Kalau orang Amerika pernah membuat sekarang kebiasaan seperti ini saudara. Sebelum memutuskan menikah mereka bilang kita pisah dulu ya. Coba kalau selama pisah ini saya masih ingat kamu, saya masih cari kamu, saya merasa kehilangan kamu, saya merasa butuh kamu, baru saya yakin saya cinta kamu, dan mari kita menikah. Karena banyak sekali saudara di zaman modern ini, maaf, pacaran itu kebanyakan fisikal saudara. Sehingga kita tidak bisa membedakan antara cinta dan nafsu. Paham ya saudara? Nah ini yang kita harus berhati-hati. Karena kalau dengan cinta semua beres. Semua bisa kasih menutupi segala sesuatu. Saudara baca aja di di 1 Korintus 13 ya, ayat 4 itu mengenai kasih itu seperti apa. Yang pertama saudara, get to know. Jadi how well do you know your spouse? Jadi kenapa pernikahan itu tidak langgeng, tidak happy? Karena sesama pasangan tidak saling mengenal, saudara. Jadi sering terjadi kesalahpahaman. Saya nggak tahu ya kamu nggak sukanya ini. Saya nggak tahu kamu paling tidak suka begini atau suka begini. Nggak tahu, saudara. Jadi kita akhirnya tidak tahu, buta bagaimana mau menyenangkan dan menghindari yang tidak senang dari pasangan kita. Karena get to know tadi. Saudara, itu juga bekerjanya. Oke, nanti saya ceritakan lanjut hubungan dengan Roh Kudus. Nah, itu adalah satu get to know. Apakah saudara saling kenal nggak dengan pasangan saudara? Kalau belum, lebih baik mulai sekarang saudara, supaya tidak jadi kesalahpahaman. Kedua, communicating. Do you still have good communication? Ini juga syarat kedua, saudara. Mungkin saudara kalau ada ribut musuh, udah langsung diam-diaman aja sampai berhari-hari. Ada saudara saya tahu kenal bisa sebulan lebih nggak bicara. Aduh nggak bagus. Padahal firman Tuhan katakan jangan lewat matahari terbenam. Saudara menyesal sekali kalau setelah lewat matahari terbenam besoknya pasangan saudara mati di dalam keributan, belum sempat minta maaf, menyesal saudara. Saya katakan Tuhan itu sungguh bijaksana. Jadi yang kedua adalah communicating. Itu adalah penting, yaitu do you still have good communication atau enggak. Kalau kita bicara sebagai umat Tuhan, nomor satu get to know adalah saudara masih baca firman enggak? Saudara masih ikutin kebaktian enggak seperti ini? Mau mempelajari mengenal Tuhan lebih jauh. Jadi mengenal pasangan saudara itu it's an unending story saudara. Karena pasangan saudara juga berubah, kemarin A, kemarin B. Jadi kita harus get to know each other all the time. Communicating, kita harus selalu saling bicara, saling berterus terang. Apa yang aku suka, apa yang aku tidak suka. Sayang, aku sebenarnya kurang suka loh. Tadi kamu begini. Itu penting saudara. It's a communication ya. Yang ketiga, spending time together. How often? Berapa sering saudara sekarang masih meluangkan waktu bersama? Bukan hanya berapa sering saudara, tetapi juga apakah baik atau tidak. Buat apa spending time together lalu masing-masing main handphone, Instagram masing-masing, atau mungkin ribut tidak berkualitas, tidak ada gunanya. Tapi spending time together is very important to maintain your marriage, your relationship. Yang keempat, forgiving each other, saudara. Nobody is perfect. Mungkin ya terserah, Tuhan katakan ampunilah terus. Selagi ada penyesalan dan permintaan ampun dari pasangan saudara, saudara harus ampuni. Kecuali pasangan saudara sudah tidak mau minta ampun, sudah berselingkuh, lalu dia tinggalkan saudara, dia nggak mau kembali kepada saudara, dia pilih malah pasangan hidupnya. Nah itu udah bicara, saudara juga tetap harus ampuni. Ya kan? Walaupun seperti itu, tetapi mungkin sudah tidak hidup bersama, ya tidak bisa dilanjutkan. Yang kelima, surrounding people, are there good or bad influences? Ini penting saudara, dalam hubungan saudara juga pergaulan teman-teman kita di sekitar kita, kepada siapa, seperti community kita sekarang ini, One Christ Community, ini sangat penting saudara, karena itu akan membawa good influences kepada kehidupan saudara, akhirnya kepada hubungan saudara. Yang keenam keep learning and improving. Jadi try to give the best. Selalu kita harus berusaha memberikan yang terbaik kepada pasangan kita. Belajar dari banyak orang, belajar dari buku-buku, boleh saudara, untuk bisa mengetahui lebih jauh. Lalu yang ketujuh, doing love actions. Be romantic, saudara. Saudara tahu apa definisinya romantic? Saya juga baru tahu definisinya romantic setelah coba dicari-cari. Romantic adalah a person that is romantic is seorang
yang selalu saudara, selalu mencari segala sesuatu, mencari satu hal menjadi satu mencari suatu hal yang dia bisa lakukan untuk menunjukkan cintanya. Untuk bisa pasangannya merasakan cintanya. Itu orang yang romantis, saudara. Kalau orang yang romantis selalu dia pikir, aduh saya mau buat apa besok ya? Saya mau apain pasangan saya supaya dia merasakan cinta saya. Supaya saya bisa menunjukkan cinta saya. Itu orang yang romantis. Saudara perlu romantis. Romantis itu tidak perlu berkata-kata, saudara. Ya, bangun tidur aja saudara mungkin bantuin dia beresin ranjang, atau mungkin bangun tidur saudara peluk, atau mungkin usap rambutnya. Itu nggak perlu banyak kata-kata. That's being romantic. Yang kedelapan adalah trust and hope each other in all situation. Don't go elsewhere. Ini saudara, seringkali kalau rumah tangga yang baru, dia belum sadar, dia ribut, lari. Satu lari ke mertua, satu ke mertua yang lain. Akhirnya bocor lah saudara, atau ke teman. Akhirnya borok semua permasalahan yang ada di dalam rumah tangga, semua terbongkar dan semua orang tahu. That's not good saudara. Trust and hope each other aja. Jadi cukup selesaikan bersama saja dan bersama Tuhan tentunya semua permasalahan yang ada. Kalau ada pergumulan, tantangan, nggak usah lari kemana-mana saudara. Percaya each other. Masa saudara sebagai istri punya pergumulan, mungkin ada kesulitan apa, larinya kepada tetangga, kepada suami orang. Saudara coba bayangkan. Atau tuh suami saudara juga punya problem, carinya kepada orang lain. Itu bagaimana saudara? Sangat menyakitkan. Jadi ya kita harus saling percaya satu dengan yang lain. Oke, ini slide yang terakhir, saudara. Sudah jam 12, kasih waktu saya sebentar lagi ya. Saya dari tadi juga sudah bicara, saya nggak bisa melihat muka wajah saudara. Semoga saudara masih mendukung akan firman ini dan masih mendengarkan dengan semangat dan Roh Kudus boleh bekerja bagi kita. Nah, pertanyaan terakhir, saudara, how to grow your love and faith. Jadi ini adalah jawaban yang kita tadi tanya, bagaimana caranya supaya saya menjadi pahlawan iman. Yang nomor satu, saudara, you have to get to know God. Read the word, baca itu firman Tuhan. Kita harus get to know, karena it's impossible you fall in love with someone you do not know. Tadi saya lupa singgung. Mungkin nggak sih begini, Brandon anak saya datang, Pak, ya kenapa? Mama, ya kenapa? Saya falling in love. Wah, luar biasa falling in love. Sama siapa, Brandon? Nggak tahu juga tuh. Namanya siapa? Nggak tahu. Oke, kalau nama masih oke lah ya. Mungkin kalau nggak tahu, mungkin dia baru love at first sight. Tapi kalau ditanya lagi, kamu pernah lihat? Nggak pernah lihat. Ya ampun, kalau belum tahu pasangan hidup atau wanita itu siapa, belum pernah lihat wajahnya, rupanya, mana mungkin saudara cinta itu bisa ada tumbuh? Nggak mungkin. Saudara boleh coba praktekkan, silahkan kasih tahu saya kalau berhasil. Ya. Jadi it's impossible for us to fall in love and to love more God if we do not try to get know more about Him. Makanya ada lagu bagus dibilang, love help me to know you more. Karena dengan we know God more, we will love Him more. Saudara percaya. Oleh karena itu saudara harus rajin baca firman, selidiki, harus ikut perbaktian seperti ini. Harus disempatkan saudara. Setiap hari, pagi, sore, harus coba siapkan waktu untuk renungan bagi Tuhan. Aduh saudara, mungkin bikin singkat lah kalau saudara nggak bisa lama-lama, 5 menit, 10 menit, it's okay saudara. Yang penting it's quality time. Tapi saudara harus coba lakukan itu sebagai komitmen. Karena kalau dipikir, kalau saudara main yang lain-lain, nonton sinetron, main game, atau kongko sama teman, saya rasa 10 menit, 15 menit, 30 menit tidak cukup. Kenapa untuk Tuhan tidak ya? Itulah saudara pertanyakan. Yang kedua, communicating. Saudara harus keep on praying. Karena praying ini dua arah saudara. Disinilah saudara bisa mencurahkan semua keluhan, kelemahan saudara, kehendak saudara, apa penghiburan dan segala macam. Inilah saudara, communicating itu harus. Makanya Tuhan Yesus rajin berdoa. Makanya orang-orang beriman pasti rajin berdoa. Yang ketiga, spending time together. Walk with God. Put the word into practice. Jadi saudara jangan sudah belajar firman, sudah berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan nggak dibawa.
begitu pergi ke meja bisnis, oke, Tuhan keluar di depan pintu dulu ya, sana. Jadi di sini kita bicara ya, Tuhan nggak dengar. Jadi nggak apa-apa lah, kita korupsi sedikit nggak apa-apa, kita berlaku tidak jujur, udah nggak apa-apa lah, masukin aja resepnya yang sedikit membahayakan, nggak mati juga ya, misalnya seperti itu. That's not spending time together, that's not walking with God, saudara. Kita harus akui Tuhan di dalam setiap langkah dan jalan kita, di dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, forgiving each other. Maksudnya apa? We have to tolerate each other, saudara. Banyak orang yang mungkin berkekurangan dari segala segi jika saudara bandingkan dengan diri saudara. Terutama dalam segi iman. Di kitab Yakobus saudara baca. Orang yang kuat imannya harus bisa mentoleransi orang yang lebih lemah imannya. Untuk tidak memperbincangkannya, saudara. Karena menjadi pahlawan iman, kita juga harus bisa membawa banyak orang menang dalam pertandingan iman ini. Bukan saudara menang sendiri, yang lain kalah. Jadi yang kelima adalah surrounding people. Saudara penting bergaul dengan orang-orang yang akan mendukung cinta dan iman saudara kepada Tuhan. Join community in Christ, saudara ya. Jadi jangan join community para yang mungkin tidak buruk, tetapi yang di luar Tuhan saudara harus kurangi. Kalau bisa semua komunitas itu ada Tuhannya di sana, ya. Yang keenam adalah keep learning and improving. Kita boleh belajar dari yang lain. Seperti yang sekarang saudara belajar dari pengalaman berbagi saya tentang melalui sermon ini, tentang pengalaman pribadi dan iman yang saya sudah ketahui, atau melalui dari buku-buku. Nah, masalah nomor 6 ini oleh karena itu kami mengundang juga bagi saudara-saudara yang bisa melakukan sharing, jangan hanya jadi pendengar. Saudara juga harus share bagaimana saudara punya iman untuk berbagi kekuatan dan juga sehingga saudara pun kembali lebih dikuatkan. Saudara tahu bahwa seorang guru kenapa tambah pintar? Saya kan sudah pengalaman jadi guru, saudara. Karena saya mengajar berulang-ulang sama murid, saya jadi hafal, saudara. Jadi orang pintar. Kalau ujian nggak perlu belajar lagi, langsung nilai 100. Karena kenapa? Mengajar berulang-ulang. Dan di dalam mengajar ulang-ulang, saudara juga mendapat peroleh pengertian-pengertian baru. Saudara cobai saja. Firman Tuhan juga demikian. Saudara bicara, hari ini mengerti dengan, besok-besok saudara, karena dari pertanyaan, saudara jadi belajar lagi, mengerti lebih dalam lagi. Yang ketujuh adalah doing love actions. Jadi kita cinta itu nggak bakalan hidup, saudara, kalau tidak disirami, tidak berbuah menghasilkan sesuatu. Jadi harus ada action. Jadi kita harus serve God and others. Berbuatlah perbuatan kasih. Ya, seperti kami di OCC membentuk platform Kasih Nusantara. Tujuannya adalah berbuat kasih, peduli supaya banyak orang di Indonesia yang tidak mampu, pintar, rajin tapi tidak mampu putus sekolah bisa menerima kesempatan yang sama seperti saudara miliki untuk bisa sekolah dan akhirnya merubah kualitas kehidupan mereka sekeluarga. Yang kedelapan, trust and hope each other in all situations. Trust only God all the time. Ini penting, saudara, untuk bisa bertumbuh di dalam iman. Saudara punya masalah, jangan lari kemana-mana. Nomor 1, saudara berdoa, bertelut, lari kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menggerakkan, memberikan wisdom, hikmat di dalam pikiran saudara untuk kemana saudara harus mencari pertolongan. Saudara, ini kembali saya bagikan, mungkin saudara lupa. Bahwa Tuhan bukan hanya maha kuasa dan maha kasih, tapi Tuhan itu maha tahu, saudara. Maha tahu. Saudara tahu maha taunya Tuhan? Tuhan sudah tahu segala sesuatu, segala problema yang akan terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Sebelum itu terjadi, Tuhan sudah tahu. Oleh karena itu saudara harus yakini, saya selalu yakini, kalau ada masalah dalam hidup ini, saudara jangan perlu khawatir dan takut. Saudara harus percaya bahwa Tuhan sudah tahu ini akan terjadi. Dan terlebih, Tuhan sudah sediakan solusinya bagi saya dan saudara. Jadi saudara tinggal cari pergi kepada Tuhan untuk meminta solusi itu. Trust and hope only to God all the time. Ingat saudara, biarlah kiranya firman ini boleh mengubah hidup saya dan saudara mulai hari ini berjalan di dalam iman. Iman itu adalah bukan hanya percaya kemahaan Tuhan, tapi kerelaan saya, kepercayaan untuk menyerahkan hidup saya di tangan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan memberikan rancangan masa depan yang penuh kecelakaan,
tetapi penuh masa depan yang penuh kebahagiaan. Saudara harus seperti itu. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan terus hidup di dalam roh. Agar kiranya roh itu mengubahkan saya dan saudara dari hari ke hari. Menumbuhkan cinta. Menumbuhkan semua hal ini dalam hidup saudara. 9 hal ini. The love, the joy, the peace, the patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sehingga saudara menjadi anak Tuhan yang kebal. Tahan segala sesuatu, segala cuaca, segala kesulitan sekalipun. Tahan di dalam iman dan selalu memuji Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dengan demikian saudara, seperti Tuhan Yesus katakan, kita telah mengasihi Tuhan. Kita telah mengasihi sesama. Maka kita akan hidup sama-sama di surga. Satu kehidupan yang indah saudara. Karena hidup dengan penuh kasih. Itu sangat indah saudara. Kehidupan yang indah itu bukan karena banyak harta, kemewahan, dan fasilitas. Tapi karena ada kasih di dalamnya saudara. Sungguh luar biasa. Karena di dalam kasih saudara, saudara merasa dipentingkan. Saudara merasa diperhatikan. Saudara merasa dihargai. Saudara rasa diperdulikan. Dibutuhkan. Dan segala hal di samping saudara pun timbal balik melakukan seperti itu. Inilah sebenarnya rencana Tuhan bagi kita semua untuk hidup berbahagia. Kalau bisa memulainya di bumi ini, kenapa tidak? Dan saudara paling berbahagia kalau bisa menikmati berjalan hidup bersama Tuhan, kebahagiaannya, berkatnya selama hidup di bumi ini maupun selama-lamanya waktu hidup bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Dan biarlah ini semua boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah pada waktu nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali kita sama-sama dibangkitkan. Kita ini adalah pahlawan-pahlawan iman di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebagai anak-anak-Mu. Kami selalu merasa adalah orang-orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Karena kami mengenal-Mu. Bukan hanya kami boleh mengenal-Mu, tapi kami boleh mengasihi-Mu. Bapa, bentuk kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadi pahlawan iman yang Engkau kehendaki. Bukan untuk kebaikan Tuhan dan kemuliaan Engkau saja, tetapi juga untuk kepentingan dan kebahagiaan kami. Bapa, biarlah kiranya Engkau berkati kami di One Christ Community ini. Biar kami bertumbuh di dalam roh, berbuah, agar kami penuh berkat bagi sesama kami sendiri di dalam komunitas ini dan juga bagi setiap orang yang hidup di sekitar kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami senantiasa. Ampuni Bapak segala dosa kekurangan kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.